Daya saing kita, masalah utama itu adalah karena kita itu high cost ekonomi. Itu tuh udah apa ya, udah Masih klasik mendarah ya? daging, iya high cost ekonomi. Jadi, nah kalau kita cari akarnya kenapa sih kita tuh harus high cost ekonomi gitu loh. Iya, iya. Nah, karena ternyata di dalam budaya Indonesia sendiri ya, memang kan kenapa sih cost itu cenderung tinggi ya? Ada budaya-budaya di kita yang memang saya nggak tahu ya budaya apa, tapi ini mungkin harus diskusi dalam ahli Iya, budaya. iya. Dan ini kita tidak generalisir untuk semua ya. Artinya Oke. bahwa gimana high cost ekonomi. Contoh dulu deh logistik. Nah, logistik kita tuh 23% dari PDB ya, dan itu dengan kondisi geopolitik yang supply chain disruption kan baru kerasa nih. Jadi Iya. di dalam distribusi itu aja itu panjang banget rantainya, dan di setiap itu tuh ada pungli ya. Iya, iya. Nah itu Banyak pintunya. yang saya katakan. Jadi bukan budaya lah, mungkin saya nggak enak juga kalau ngomong Iya, iya, budaya. itu Istilahnya kebiasaan kita Iya. bahwa ya nggak tahu di masyarakat kita, dan itu yang harus diefisienkan gitu loh. Betul. Jadi di masyarakat kita itu memang kayak ada semacam sense of belonging yang ketinggian ya. Mungkin maksudnya kayak oh ya kita ini. Jadi bukan sense untuk public services gitu ya, atau kemudian sense untuk kita menjadi industriawan gitu, tapi lebih kayak ya kita punya hak loh di sini gitu loh. Iya, Jadi iya. kayak ya ini jadi rent seeking activities namanya. Iya, iya, Jadi iya. rent seeking Oke. activitiesnya mungkin karena memang di masyarakat kita pendapatan per kapitanya walaupun sudah naik sih. Oke. Artinya masih belum ini ya, artinya kita belum jadi high income countries gitu kan. Jadi ada, soalnya di transparency index kan memang seperti itu ya. Jadi kayak ada bahwa ada uang-uang ini ya, rent seeking lah itu istilahnya. Iya, Nah iya. itu kan menyebabkan high cost ekonomi lah. Kita mau bangun apa? Biayanya aja bikin Udah yang gede. resmi nih. Yang resminya aja udah Iya, mahal iya, nih, betul. bikin notaris apa segala macam. Iya, Belum iya. biaya tidak resminya, nanti izin ke sana ke sini, Betul. bikin ini, udah kita ngasih budaya kita juga, karena mungkin karena kita masyarakat sosial dan enakan ya. gotong royong nggak enak. Nah ini ada kuehnya, Oh, ada apanya. Itu memang. iya. Nah itu kan biayanya juga cukup tinggi di situ. Dan kemudian gini, di Indonesia itu to be formal tuh mahal. Nah sedangkan kan di Singapura itu tukang jual es krim yang di Orchard Road aja itu formal loh. Iya, iya. Berbadan hukum. Nah, Oke. karena kalau di Indonesia once sudah berbadan hukum, punglinya tambah banyak mungkin, atau bebannya itu Iya. macam-macam gitu loh. Itu Jadi itu yang betul. mungkin beban-beban itu kita kurangi. Jadi kalau misalkan bebannya dikurangi, orang kan lebih mau formal. Oke. Formal kan lebih tercover tuh BPJS-nya, Oh, lebih layak juga untuk iya, lapangan iya. kerjanya. Terus kemudian dia lebih bisa masuk ke pengadaan barang yang tadi yang syarat-syaratnya Betul, lebih harus iya. memenuhi kayak gitu kan. Belum nanti dia dapat insentif fiskal juga dari pemerintah sebagai korporasi kayak gitu kan, misalkan yang berbadan hukum. Nah, dan dia menyerap lapangan kerja, hitungannya di PDB juga kontribusinya lebih tercatat. Iya, Yang iya, informal kan seringkali nggak tercatat di dalam Betul. PDB kita positifnya kayak gitu. Nah, itu kan kalau begitu kan nanti daya saing kita bisa lebih baik seperti itu. Jadi kuncinya tuh memang memperbaiki yang budaya tadi ya untuk high cost ekonomi ini. Jadi Oke. high cost ekonomi itu harus betul-betul reforma apa namanya yang dulu itu loh, yang istilahnya tuh harus apa, reformasi besar-besaran, apa revolusi mental. Revolusi mental. Ya, istilah dulu ya. Mungkin Iya, iya, sekarang iya. udah nggak laku lagi. Mungkin bukan nggak laku, sorry. Yang struktural Mungkin, gitu iya, ya. iya. Jadi Oke, oke. reformasi mental struktural. Jadi budaya untuk, nah misalkan gini, budaya tambahan lagi nih di Indonesia, kalau bisa lama kenapa mesti cepat? Iya. Nah, Jargon ya. jargon iya, public services-nya tuh Oke. harus diperbaiki juga. Jadi membuat betul, apa tuh betul. mulai dari bikin apa perizinan-perizinan Iya. itu kan harus cepet Iya. gitu. Betul, Kayak di betul. Vietnam tuh cepet banget. Call centernya juga, mereka kalau industri ada keluhan, ya mungkin harus kerja sama dengan penduduk lokal. Makanya industri itu bagaimana merekrut penduduk lokal. Cuman Iya. penduduk lokalnya kan harus memenuhi spesifikasi yang Yes. dibutuhkan oleh industrinya Standar juga. keahliannya ya. Standar keahliannya, makanya harus ada sekolah vokasi di Betul. sekitarnya Iya. yang atau balai diklat industri. Iya. Itu juga di Kementerian Perindustrian, setahu saya BDI itu juga dikembangkan tuh balai diklat industri itu. Nah, itu dikembangkan. Jadi masyarakat tuh jadi memang produktif, Iya, iya. Oke. punya skill. Jadi istilahnya kalau dia punya skill dan produktif, dia sibuk kan dia nggak akan melakukan pungli itu. Oke. Gitu akarnya. Oh, Nah itu itu jadi dia. harus sejalan tuh daya saing itu, jadi holistik banget. Dan ini nggak bisa pemerintah pusat sendiri ya, ada Nah, tokoh itu masyarakat, kemudian Pemda. Nah Oke. Pemda sendiri harus punya, maksudnya gini loh, kepala daerah ya jangan cuma mikir untuk votes untuk
berikutnya ya. Terpilih lagi, tapi memang benar-benar tuh gimana mereka mengembangkan industri dan investasi di daerahnya masing-masing. Iya sih, menarik ya. Iya. Kemarin juga langkah pemerintah juga udah langkah investasi juga udah cukup tinggi juga kemarin tuh tercatat. Angkanya sekali lagi. Makanya tinggi. harus dilaksanaannya ini seperti apa menarik gitu. Tadi ya, kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan melalui vokasi-vokasi yang dilakukan pemerintah. Tapi kalau itu dari kita yang ormas, nah kita sendiri yang misalkan di kalangan menengah sendiri kan bisa agak terlupakan nih. Nah, caranya kalau misalkan untuk kalangan menengah, gimana caranya kita bisa meningkatkan daya keahliannya sendiri? Kan pemerintah selalu vokasi dari bawah dulu nih. Tapi menengahnya kadang-kadang terlupakan. Apakah itu juga bisa kita jadikan langkah-langkah juga? Kan juga salah satu pendorong ekonomi juga dari kalangan menengah juga. Betul, menengah itu sebetulnya ada di vokasi D3 dan perguruan tinggi ya. Kalau vokasi ini dia bisa menyasar yang bawah, bisa menyasar yang menengah juga. Nah, selain itu program-program D3, S1 juga, itu juga perlu ditingkatkan. Sekolah-sekolah kedinasan itu juga bahkan bagus ya. Kadang-kadang itu juga cukup menjadi lapangan kerja juga. Nah, terus kemudian juga yang beasiswa. Iya, kelas menengah itu biasanya sangat membutuhkan beasiswa. Mereka tuh kan udah punya modal ya biasanya. Nah, tinggal disupport dengan beasiswa. Kenapa India sangat maju? Karena beasiswanya sangat generous. Nah, sebenarnya kita juga sekarang udah ada kayak DKI juga ada beasiswa LPDP khusus DKI. Karena warga DKI yang... Nah, makanya dengan adanya beasiswa ini, harapannya semua suku sih sebetulnya. Tentunya kita Bhinneka Tunggal Ika, tetapi untuk contoh kasus Jakarta kan ingin putra daerahnya juga berkembang gitu. Kayak kemarin saya pernah ya ada teman di DC, ternyata itu ada dari provinsi Banten di Harvard. Wow, di Harvard. Iya, kan selama ini yang di Harvard mungkin anak Jakarta gitu kan. Ternyata dari provinsi Banten itu ada. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi pendidikan itu adalah salah satu cara untuk naik kelas. Itu udah kelas mobilitas sosial di dalam teori sosiologi itu sangat penting juga. Jadi lewat jalur pendidikan, Mas, betul sekali. Dan skill-skill tadi harus ditingkatkan. Terus job matching-nya, active labor market policy, itu job juga matching. Jadi PR tuh ya sekarang ya. Iya, kalau kelas menengah itu mereka sudah punya modal, tinggal dikasih pekerjaannya itu matching, job matching. Dan mereka dikasih kesempatan, jangan untuk ordal semua. Kalau untuk ordal kelas menengah habis nanti. Padahal kelas menengah itu yang berkonsumsi, yang menyumbangkan kepada pertumbuhan ekonomi seperti itu. Nah, itu jadi bukan cuma dikasih voucher mobil listrik atau apa ya, maksudnya itu penting juga. Cuman maksudnya beyond itu, sebenarnya kelas menengah itu butuh banget yang seperti itu tuh, yang tadi beasiswa-beasiswa itu, dan nanti kesempatan kerjanya juga dalam rekrutmen itu mereka diberikan kesempatan, termasuk jadi komisaris, jadi direksi, itu kelas menengah juga loh. Jadi kelas menengahnya juga diberikan kesempatan gitu, putra-putri terbaik bangsa, kita udah nyekolahin, tapi ternyata ya seperti itulah ceritanya. Jadi harus ada tetap merit system itu harus dikembangkan dengan baik seperti itu. Karena di negara-negara maju adalah negara yang menghargai pendidikan. Iya, benar. Coba lihat semua negara maju. Itu kalau mereka menghargai pendidikan. Jadi menempatkan orang juga sesuai dengan tingkatan pendidikannya. Itu sangat penting, memberikan kesempatan seperti itu.